kita cek brother. Itu banyak yang nempel-nempel di tembaga ya. Sebentar saya ambil air buat ngebilas. Nah, ada ya. Nih, yang menempel-nempel di tembaga ini. Ini kita lanjutkan. Bisa dilanjut ini. Oke. Kalau tembaga yang tipis-tipis dia sudah terlarut. Yuk, kita lanjut. Ini kita lanjutkan sampai semua mengendap. Sebelum tembaganya habis kita harus udahi itu. Brother, ini lagi kita saring. Kemarin saya tambahin tembaganya. Ini sudah semalam kita tinggal ya. Yang nempel-nempel di tembaga itu nanti kita bilas biar dia lepas, kita masukin ke saringan. Nanti kita coba lebur jadi logam apa dia nanti. Lepas ya sebagian. Oke, ini saya bilas dulu, saya bersihin dulu nih, susah saya pegang kamera. Oke brother, nah itu dia tembaga-tembaga sisanya, masih banyak sih yang melekat. Nah ini endapannya. Ini ada kemungkinan sisa-sisa residu tembaga yang belum terlarut. Jadi ini mau saya coba larutkan sisa tembaganya pakai asam nitrat yang encer. Saya akan masukkan sedikit aja asam nitrat ke sini. Oke. Saya kasih sedikit aja asam nitrat ya. Nah, ini kita diamkan dulu. Nanti kalau ada perubahan warna yang ada merah-merah sedikit itu hilang, baru kita saring. Oke. Nih brother, kita lihat setelah kita cuci asam nitrat encer,
serpihan-serpihan tembaganya udah nggak kelihatan. Tuh ya, ini kita masukin saringan, nanti kita bilas-bilas sampai kimianya turun, keganti sama air biasa. Nanti kita coba lebur ya. Kita miringkan biar dia numpuk di satu pojok. Oke, brother, kita coba logamin yuk. Tuh dia, tuh tembaga sisanya. Gak apa-apa, masih basah. Ini nanti kita roasting aja. Kita lihat nanti jadi logam seperti apa dia. Kita tunggu sampai dia mengering, sampai dia hampir melogam, baru kita gas apinya. Kalau udah muncul tanda-tanda logam, baru kita kasih pijer sedikit.
ada muncul tuh rada agak bintik-bintik logamnya. Kita panasin pelan-pelan dari samping biar dia nyatu di tengah. Harusnya tuh tadi tuh dibilas lagi air panas, atau kalau enggak dibilas sama HCl, cuci lagi. Gak apa-apa, ini kan percobaan. Oke, kita kasih pijar sedikit. Kita tajemin apinya brother, biar dia kedorong, soalnya pada nempel di koi ini.
Susah deh ya, susahnya tuh susah sempurna cairnya itu dia, lelehnya itu. Ntar saya ambil. Banyak nih nempel-nempel di dinding, susah. Kita lihat dulu aja gimana nih logamnya. Sampai rontok ya. Koinnya juga terlalu tajam, saya ngasih. Brother, kita harus bersihin dulu nih. Saya getok-getok dulu. Ntar saya bersihin aja pakai kimia. Kita coba rendam pakai HCl ya. Nanti kita cek kalau udah bersih. Saya pakai air biasa sedikit asam sulfat. Kebetulan ada asam sulfat sedikit di tempat asam sulfat. Kita lihat. Nah, udah rontok kan kotorannya. Nah, ini dia hasilnya. Oke. Ini hasil dari pengendapan dengan menggunakan tembaga. Nanti kita coba timbang. Nanti kita coba ambil kesimpulan dari apa yang sudah kita praktekkan. Oke? Nah, ini brother. Nih, udah saya bersihin pakai sulfat. Ini yang kita dapatkan dari pengendapan tembaga, menggunakan tembaga ya. Yuk kita coba timbang.
1,41. Nah, 1,41 dengan dasar teori yang udah dilewati. Menurut teorinya, saya meyakini ini seharusnya palladium. Oke, kalaupun diragukan palladium, ini seharusnya logam-logam yang ada di sebelah kanan dari si tembaga di deret volt. Nah, menurut teorinya seperti itu. Karena yang kita lakuin itu prosedur dari teorinya. Kalau ditanya teorinya dari mana, memang susah. Ini saya juga sempat pernah nyari itu referensinya di Google, di mana itu susah. Nggak ada memang. Hampir nggak ada. Cuma belum ketemu atau memang nggak ada yang share pengetahuan seperti ini, saya nggak tahu. Tapi saya belum pernah nemu ada di Google. Ini ya. Nanti kita ambil kesimpulan. Ntar saya ambil dulu yang perak sama emasnya. Nah, ini brother. Ini yang emas sama peraknya. Susah banget. Ya, ini emasnya tuh masih ada boraknya ini. Ya, emasnya pun nggak kuning banget. Ini karena cairan regianya ini nggak disaring bening. Tapi nggak apa-apa. Ini pasti emas. Oke, kita tes. Timbang. Kok berubah? Oke, brother. 0,25 gram. Ini emas dan ini peraknya. Ya. 12,28. Oke. Oke, berarti dari uji coba kali ini sekarang sudah bisa saya tarik kesimpulan. Ini kesimpulan saya ya. Kesimpulan pertama begini. Ya, memang benar. Si karbit itu bisa mengendapkan logam. Logamnya apa? Dia masih berupa logam campuran, logam kompleks dari apa yang kita dapat bermacam-macam logam ini, ya kan? Yang masih sangat mungkin di air sisa pengendapan palladium ini pun dia masih terdapat logam-logam lain. Itu kesimpulan pertama soal karbitnya. Kesimpulan kedua soal emasnya. Dari hasil emas yang kita dapat yang cuma segini, ini saya tetap
meyakini bahwa emas itu enggak terlarut di asam nitrat. Emas itu enggak bereaksi dengan asam nitrat sekalipun asam nitrat pekat. Pertanyaannya, kenapa bisa dapat ini? Dapat emas biarpun dalam jumlah yang sangat kecil. Kesimpulan saya bisa saja ini didapat dari air cukim yang enggak disaring, yang hanya cuma ditiriskan, kita ambil endapan emasnya, dan di air itu masih ada kemungkinan endapan-endapan halus yang mengambang. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua bisa saja ini dari sisa air regia yang enggak terendapkan emasnya secara sempurna, ya kan, karena limbah regia itu juga saya satuin di air cukim yang dikarbit itu yang kedua. Kesimpulan berikutnya ini soal palladium. Ini inti dari uji coba kali ini ya. Di sini saya pengen membuktikan bahwa palladium itu bisa diendapkan dengan logam. Kenapa saya menggunakan logam tembaga? Dengan harapan yang terendapkan itu ya palladium. Karena secara teori di air itu emasnya sudah kita pisahkan, sudah kita ambil, peraknya sudah kita ambil, dengan harapan di air itu tersisa logam berharganya tuh logam palladium. Kenapa dengan tembaga? Saya kembali ke teorinya di Direct Volta. Kita menggunakan apa yang disebut itu pertukaran ion, ya kan. Kenapa menggunakan tembaga? Kembali lagi saya nggak nyampe nih. Itu karena batasnya itu di sana. Kita mau menurunkan mengendapkan logam yang ada di sebelah kanan tembaga di Direct Volta itu. Bisa saja kita menggunakan aluminium misalkan. Cuma kalau aluminium itu terlalu jauh ada di sebelah kiri, yang nanti hasilnya kalau di air itu ada besi, ada tembaga, ada apa lagi ya sebelah, ada seng, ada apa lagi tuh, lupa saya harus buka itu Direct Volta itu apa aja urutannya. Itu kalau kita menggunakan aluminium memang reaksinya lebih cepat, cuma kemungkinan tembaga, besi, seng itu ikut mengendap itu ada kalau memang ada di air itu. Makanya saya pakai batas dengan tembaga. Itu dasar teorinya. Kita menggunakan pertukaran ion, biasanya disebut pertukaran ion, yang di sana terjadi reaksi reduksi oksidasi. Begitu, brother. Menurut teorinya yang terakhir itu memang seharusnya palladium. Saya meyakini itu, kalaupun dia bukan palladium, yang pasti dia akan menjadi logam yang lebih berharga dibanding tembaga. Logam-logam berharga itu ada di sebelah kanan tembaga di urutan Direct Volta. Oke, brother.
begitu ya. Ini nanti kita uji, logam ini nanti kita uji. Kalau mau pasti ini bisa saja kita larutkan lagi ya, kita bisa analisa dari air. Kalau warnanya seperti ini ya, kalau airnya kuning pekat lebih ke orange, itu warna cairan si palladium. Tapi kalau ternyata dia perak, airnya itu harusnya dia warna ya putih biasa, tidak berwarna gitu brother. Tapi saya ini udah meyakini itu karena ini udah melalui prosedurnya yang saya tahu. Kalau ditanya prosedurnya dari mana teori ini, saya juga sempat nyari referensi ini di Google di mana, tapi saya memang nggak ketemu. Ini saya pernah cerita di video-video sebelumnya bahwa saya pernah ketemu buku hal-hal seperti ini, sempat saya rekam walaupun cuma sekedar direkam di otak gitu. Oke brother, sudahlah, cukup ya. Apa yang saya praktekkan ini mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, mudah-mudahan berguna buat teman-teman semua, buat kita semua. Kalau ada saran, kritik, masukan dan sebagainya, silahkan. Kita saling mengoreksi, saling menutup celah kekurangan. Kita sama-sama belajar. Kalau ada yang mempraktekkan, saya persilahkan, silahkan dibagikan. Barangkali ada teman-teman yang lain yang membutuhkan cerita ya, saya bukan ngajarin, ini saya cerita. Kalau ngajarin berat saya. Barangkali ada teman-teman lain yang membutuhkan teori-teori seperti ini atau contoh-contoh praktek seperti ini, silahkan dibagikan. Oke, brother, cukup sekian untuk praktek kita hari ini. Akhir kata, terima kasih. Wassalam.